Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jihanela Ramadhani dengan NIM 23114130338, yang mana saya merupakan anggota dari kelompok KKN Kebencanaan Universitas Andalas, yaitu kelompok KKN Kebencanaan Cupak Tangah 8. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan terkait dengan laporan program kerja yang sudah dibuat oleh kelompok saya, khususnya dari kelompok 2, yang mana sudah saya lampirkan pada blogspot pribadi saya. Baik, mungkin langsung saja di sini pada blogspot saya terdapat pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini saya membahas secara garis besar, yang mana pendahuluan dari adanya KKN Kebencanaan Universitas Andalas tahun 2025. Yang mana seperti yang kita tahu pada akhir November 2025, sejumlah wilayah di Sumatera seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat mengalami bencana banjir bandang yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dan di Kota Padang sendiri bencana tersebut juga datang dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi serta penurunan kualitas lingkungan pemukiman. Selanjutnya, di sini saya lampirkan juga peta lokasi kegiatan KKN saya, yaitu di Kelurahan Cupak Tangga yang terdampak oleh bencana pada bulan November 2025. Yang mana kami dari mahasiswa KKN atau kuliah kerja nyata kebencanaan merupakan salah satu dari bentuk implementasi nyata dari pengabdian kepada masyarakat, yang mana kita berfokus pada penanggulangan bencana. Melalui program ini, mahasiswa nantinya berperan sebagai mitra masyarakat dalam proses pemulihan pasca bencana sekaligus pengaplikasian ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki langsung di lapangan. Pelaksanaan KKN kebencanaan di Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pau, dilaksanakan sebagai respon terhadap kebutuhan pendampingan masyarakat pasca bencana banjir bandang. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kondisi di lapangan, KKN kebencanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan juga masyarakat setempat. Nah, berikut saya lampirkan dari gambar kegiatan yang mana merupakan salah satu kegiatan dari kami, yaitu mahasiswa KKN kebencanaan, di mana kita turun langsung bersama masyarakat dengan kegiatan gotong royong pasca bencana. Baik, mungkin langsung saja ke bagian permasalahan. Di sini saya juga membuat terkait permasalahan yang terjadi di Kelurahan Cupak Tangga dan Pasar Baru. Di sini ada 4 permasalahan. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang mana salah satu permasalahan yang menonjol itu ada tertimbunnya kantor kerapatan adat Nagari Atokan oleh material tanah dengan ketinggian mencapai kurang lebih 1 meter, yang mana kantor KAN ini tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tapi juga sebagai pusat kegiatan adat dan musyawarah masyarakat. Kemudian, permasalahan lainnya yang turut memperparah kondisi masyarakat yaitu banyaknya rumah warga dan pelaku UMKM yang terdampak banjir. Dalam gambar 2 tersebut, di mana ada salah satu rumah warga yang terkena atau terdampak oleh banjir. Lalu, permasalahan selanjutnya juga dirasakan secara nyata di lingkungan RT 2 yang mengalami genangan cukup parah mengakibatkan kondisi tersebut menghambat akses keluar masuk warga dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya juga ada permasalahan terakhir, yaitu permasalahan banjir di Cepak Tangga ini. Dia tidak terlepas dari kondisi sistem drainase yang belum berfungsi secara optimal, yang mana saluran drainase yang kita dapatkan itu sempit, tersumbat sedimen dan tanah, serta kurangnya perawatan rutin yang menyebabkan air hujan ini tidak dapat dialirkan dengan baik. Kemudian, oleh karena itu, diperlukan adanya penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Baik, itu tadi pendahuluan dan permasalahan yang nantinya kami buatkan kepada 4 solusi, yang mana terdapat 4 solusi seperti terlampir pada layar, pada blogspot saya sendiri, dan juga solusi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu solusi dari kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 2, yang mana solusi yang kami buat yaitu terkait program survei kondisi saluran drainase sepanjang Jalan Cupak Tangah. Baik, di sini terdapat daftar isi untuk penjelasan terkait dengan program analisis survei kondisi drainase sepanjang Jalan Cupak Tangah yang bisa dilihat. Di daftar isi ini ada terdapat pendahuluan, yang mana
Mungkin untuk pendahuluan akan saya jelaskan secara singkat, yaitu banjir bandang di kawasan Jalan Dr. Muhammad Hatta, Kecamatan Pau, Kota Padang, yang dipicu oleh curah hujan tinggi dan buruknya sistem drainase yang menyempit serta tersumbat sampah. Selain kerusakan fisik, bencana ini juga berdampak serius pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Merespon kondisi tersebut, kami, mahasiswa KKN, melaksanakan program kerja berjudul Kondisi Drainase Lingkungan di Wilayah Terdampak Banjir, yang mana guna mengkaji teknis drainase sekaligus dampak sosial yang dibutuhkan. Selanjutnya, di sini ada tujuan kegiatan yang mana tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat langsung kondisi drainase di Kelurahan Cipatanga yang menjadi salah satu faktor pemicu banjir bandang, sekaligus membantu upaya pemulihan lingkungan pasca bencana. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan drainase, mendorong partisipasi warga dalam gotong royong, serta memberikan rekomendasi awal kepada pihak kelurahan terkait permasalahan drainase dan sungai kecil di lingkungan permukiman. Selanjutnya, poin ketiga itu ada kondisi existing dan permasalahan drainase di Jalan Dr. Muhammad Hatta. Yang mana drainase yang buruk ini nantinya memicu ketegangan sosial akibat kesadaran warga dalam membuang sampah. Mungkin kita langsung saja pada hasil observasi lapangan, di mana di sini ada saya lampirkan gambar satu dan gambar 2. Untuk gambar satu itu ada foto sedimentasi dan drainase yang tersumbat. Dan juga untuk lokasi dari drainase yang tersumbat sendiri itu ada sudah dilampirkan di sepanjang jalan di Cipatanga. Bisa dilihat, kemudian di sini ada peta titik rawan drainase yang sudah kami buat. Selanjutnya, poin keempat itu ada penyebab dan perbandingan drainase existing dan drainase ideal. Nah, di sini penyebab banjir bandang sendiri itu dipicu oleh hujan yang tinggi, curah hujan yang tinggi dan drainase yang tidak berfungsi optimal akibat sumbatan sampah. Nah, maka dari itu di sini kami memberikan perbandingan dari drainase existing atau drainase pada kondisi lapangan dan juga drainase idealnya itu seperti apa. Nah, untuk drainase existing sendiri, seperti yang dilihat pada gambar 6, yang mana terlihat drainasenya itu banyak terdapat sedimentasi dari bekas-bekas banjir. Pada drainase ideal sendiri, jika kita bandingkan, drainase ideal itu bersih, dan untuk ukuran drainase ideal sendiri bisa kita lihat pada drainase yang tertutup sendiri itu diameternya 100 sampai 150 cm dan kedalaman yang idealnya itu 100 sampai 150 cm. Sedangkan pada drainase yang terbuka itu ukuran lebarnya yang ideal 60 sampai 80 cm dan kedalamannya 80 sampai 120 cm. Jika dibandingkan dengan drainase pada kondisi di lapangan sangatlah berbeda, yang mana pada kondisi terbuka sendiri drainasenya itu bahkan lebar dan panjangnya itu tidak sesuai dengan ideal, dan yang tertutup juga masih banyak yang tidak sesuai dengan standar teknis yang ideal. Kemudian untuk poin kelima di sini terdapat pengaruh kondisi drainase lingkungan terhadap dampak banjir bandang. Kita akan menjelaskan sedikit yang mana dampak banjir bandang menyebabkan terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi warga secara signifikan, yang mana akses jalan utama maupun lingkungan menjadi terhambat akibat genangan air dan timbunan lumpur. Sehingga mobilitas masyarakat untuk bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari itu tidak dapat berjalan secara normal. Selanjutnya, banyak juga usaha kecil milik warga seperti warung dan lainnya terpaksa dihentikan, yang mana akhirnya berdampak pada aspek ekonomi. Kemudian, pada poin keenam itu ada solusi teknis dan mitigasi dari drainase, yang mana solusi yang kami dapatkan, yang kami buat di sini ada 6 solusi. Yang pertama itu ada pemasangan saringan sampah atau trash strip pada mulut drainase dan gorong-gorong. Untuk solusi yang pertama ini, yang mana pemasangan saringan sampah dilakukan pada mulut drainase yang memiliki potensi tinggi terhadap penumpukan sampah. Saringan ini nantinya berfungsi sebagai penghalang awal yang menahan material padat seperti plastik, daun, ranting, dan lain-lainnya agar tidak masuk ke dalam saluran utama. Kemudian di sini ada gambar dari contoh pemasangan saringan sampah. Selanjutnya, untuk solusi yang kedua, di sini ada pengurukan sedimen lumpur dan penyemprotan drainase. Nah, untuk pengurukan sedimen lumpur dan penyemprotan drainase sendiri sudah kita lakukan seperti contoh pada gambar ini. Nah, untuk pengurukan sedimen lumpur dan penyemprotan drainase sendiri, yang mana normalisasi drainase dilakukan melalui pengurukan sedimen lumpur dan pasir secara manual menggunakan cangkul dan sekop untuk mengembalikan kedalaman optimal saluran. Kemudian, karena pengurukan ini tidak bisa kita lakukan pada semua jenis drainase, makanya juga ada kita lakukan dilanjutkan dengan penyemprotan air menggunakan pompa untuk membersihkan sisa material halus maupun drainase yang tidak bisa kita akses.
Berikut merupakan foto dari proses pengurukan sedimen lumpur dan penyemprotan air yang sudah kami lakukan. Kemudian untuk solusi ketiga itu ada pembuatan sumur resapan dan lubang infiltrasi di sekitar pemukiman terdampak, yang mana dilakukan upaya ini untuk pengendalian limpasan air hujan di kawasan permukiman. Fasilitas ini berfungsi meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan sehingga volume air yang langsung mengalir ke saluran drainase ini dapat dikurangi. Mungkin bisa dilihat dari gambar 10 yang mana di sini kami sudah membuat sumur resapan dan lubang infiltrasi pada sekitar pemukiman terdampak. Selanjutnya, itu ada solusi pembuatan lubang biopori sebagai pendukung sistem drainase, yang mana lubang biopori ini direncanakan sebagai bagian dari sistem pendukung drainase yang berfungsi meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan. Biopori ditempatkan di area terbuka dan di sekitar pemukiman untuk memperlambat aliran air permukaan yang menuju saluran drainase. Dengan berkurangnya kecepatan dan volume aliran air yang masuk ke dalam saluran, maka tekanan terhadap drainase ini dapat ditekan sehingga resiko penyumbatan dan luapan air dapat diminimalkan secara bertahap. Nah, berikut merupakan gambar dari pembuatan biopori yang sudah kami lakukan juga. Selanjutnya itu ada solusi kelima, pemasangan barrier sementara berupa karung berisi tanah atau pasir pada titik luapan. Nah, pemasangan barrier sementara ini bisa berupa karung tanah yang mana sebagai langkah mitigasi darurat pada titik-titik drainase yang rawan meluap. Untuk pemasangan barrier berupa karung ini mungkin sudah dilaksanakan oleh masyarakat itu di sekitar kantor KAN, yang mana kantor KAN itu terlihat sangat menjorok dari tinggi jalan raya. Maka dari itu, dikarenakan aliran air ini ditakutkan akan masuk kembali ke kawasan kantor KAN, buatkanlah barrier berupa karung bersih tanah. Mungkin seperti ini salah satu contoh gambar dari barrier tersebut. Selanjutnya, solusi keenam itu ada publikasi dan advokasi melalui media massa dan media berita online, yaitu dari Instagram Padang 24 jam dan situs Andora News. Yang mana untuk solusi ini sudah kami laksanakan juga sebagai bentuk advokasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas. Kami dari mahasiswa KKN sudah mengupload ke media massa, yang mana informasi ini disampaikan menggambarkan kondisi nyata dari drainase yang mengalami kerusakan dan penyumbatan akibat banjir bandang, khususnya di wilayah Cipatanga dan sekitarnya. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran air, sekaligus menarik perhatian pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait agar permasalahan drainase ini mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan berkelanjutan. Kemudian sebagai bukti kegiatan, publikasi telah dimuat, ini bisa diakses pada link berikut. Berikut untuk publikasi di Instagram, dan berikut untuk publikasi narasi di Andora News. Baik, sebelum kita memasuki poin selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwasannya alasan kenapa kami mengambil solusi publikasi dan advokasi ini dikarenakan adanya inspirasi dari masyarakat, salah satu masyarakat yang sudah kami wawancara, bahwasanya beliau meminta bantuan untuk kita menyebarluaskan informasi ini ke media massa. Berikut merupakan hasil diskusi dengan warga yang sudah kami wawancara, yaitu dari Ayam Geprek 86, pemilik Ayam Geprek 86, yang mana di sini ada penjelasan terkait kondisi prabencana dan topografi. Selanjutnya terdapat juga hasil wawancara akibat dampak dari banjir bandang yang mana mengakibatkan kerugian itu mencapai 70 lebih kurang 70 juta. Kemudian ada aspirasi dari Bang Rudi sendiri itu mengharapkan publikasi kondisi drainase agar mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian poin ke-8 di sini ada peran mahasiswa KKN, yang mana peran mahasiswa KKN ini ada observasi dan dokumentasi. Itu mahasiswa melakukan survei komprehensif pada saluran air dan gorong-gorong untuk mengidentifikasi titik rawan banjir serta mendokumentasikan bukti fisik sebagai dasar perencangan solusi. Selanjutnya ada wawancara warga, yang mana kita sudah melakukan diskusi langsung dengan warga terdampak untuk memetakan keluhan, dampak sosial ekonomi, dan aspirasi. Selanjutnya ada tujuan umum, yaitu memahami realitas lapangan dan akar permasalahan secara mendalam. Dan juga selanjutnya di sini ada poin ke-9, yaitu ada rekomendasi dan harapan, yang mana kami membagi menjadi 4.
saya sendiri yaitu ada partisipasi dari masyarakat yang mana kita mendorong warga untuk aktif dalam pembersihan rutin, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaporkan kerusakan atau penyumbatan drainase secara proaktif. Selanjutnya, peran pemerintah sendiri di sini kita mengharapkan perhatian serius dari pemerintah daerah dalam menormalisasi sungai kecil dan saluran air yang sering luput dari pengawasan namun vital dalam mencegah luapan air. Selanjutnya, ada solusi struktural yang mana diperlukan penataan ulang sistem drainase, normalisasi saluran, serta pengawasan ketat terhadap pembangunan yang berpotensi mempersempit jalur air. Selanjutnya juga ada sinergi dari multisektor yang mana diperlukan adanya kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah, yang mana merupakan kunci untuk mewujudkan wilayah jalan di Dr. Muhammad Hatta yang bersih, aman, dan tangguh terhadap banjir bandang. Baik, mungkin itu dari penjelasan program kerja kami dari kelompok 2 yang sudah saya buat pada blog pribadi saya. Di sini terdapat file laporan yang mungkin bisa di-download. Mungkin bisa diakses melalui link tersebut. Selanjutnya, saya izin menjelaskan sedikit terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan program KKN Kebencanaan Kelompok 2, yang mana berfokus pada penanganan sistem drainase, dapat disimpulkan bahwa keberadaan saluran air ini yang berfungsi secara optimal memegang peranan yang penting dalam mengurangi resiko terjadinya banjir bandang. Maka dari itu, program ini menjadi wujud nyata kontribusi mahasiswa dalam mendukung pengurangan risiko bencana di Kelurahan Cipatanga dan diharapkan dapat menjadi dasar bagi penanganan drainase yang lebih terencana secara berkelanjutan di masa mendatang. Selanjutnya untuk saran sendiri, yang mana saran di sini ada dibuat untuk masyarakat, Kelurahan Cipatanga, pemerintah, dan juga bagi universitas pelaksana KKN selanjutnya. Mungkin untuk masyarakat dapat kembali membiasakan kegiatan gotong royong secara rutin, khususnya membersihkan dan merawat saluran drainase, dan bagi pemerintahan, yang mana di sini sarannya agar lebih perhatian terhadap perawatan dan normalisasi drainase di lingkungan serta sungai-sungai kecil di sekitar pemukiman warga. Dan untuk universitas dan pelaksana KKN selanjutnya, di mana sarannya itu kegiatan KKN ke depannya diharapkan tidak hanya berfokus pada penanganan fisik lingkungan, tetapi juga pada penguatan mitigasi bencana non-fisik seperti kegiatan edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta pendampingan psikososial yang dapat membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama kelompok rentan. Mungkin itu saja dari penjelasan blogspot saya. Di sini bisa diakses logbook dan juga video mingguan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.